Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Nook Story. Dari Urumqi, hari ini kita akan beranjak ke Turpan dengan menggunakan bullet train. Kita sudah booking tour beberapa lokasi wisata di Turpan. Tapi sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap update terbaru teman-teman boleh mendapatkan notifikasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, akhirnya kita tiba juga di train station, dan train station di sini nih gede banget, bahkan bisa dikatakan segede domestic airport, mungkin lebih gede dikit. Gede banget, beneran. Dan kami membeli tiket bullet train ini melalui aplikasi trip.com senilai hampir 120.000 untuk ke Turpan. Dan papan petunjuknya, wala, kita mesti pakai Google Translate lagi, guys. Aku nanya ke informasi, tanya toilet, nggak paham. Restroom, toilet, Google Translate, udah langsung paham. Thanks to Google Translate, akhirnya aku nemuin gate yang harus aku lewati. Dan buat teman-teman yang ID-nya berupa paspor, pastiin teman-teman masuk jalur yang sebelah situ, yang ada tabletnya itu loh untuk screening ID teman-teman. Nah, kalau di Cina sendiri, peron itu hanya dibuka 15 menit sebelum keberangkatan. Jadi begitu kita masuk peron, kita nggak lama langsung masuk ke kereta masing-masing. Jadi nggak ada tumpukan antrian di peron gitu, nggak ada, langsung masuk aja. Dan ini adalah interior bullet train yang ada di Cina. Nah, lama perjalanan sendiri dari Urumqi ke North Turpan itu kira-kira memakan waktu sekitar 1 jam lebih dikit lah. Jadi nggak terlalu jauh, tapi itu kalau dengan bullet train ya. Tapi kalau dengan kereta biasa sekitar 2 jam kurang dikit. Dan akhirnya kita tiba di Turpan. Ni hao. Ni hao. Dan karena kita sudah booking tour sedari kita masih di Indonesia, jadi sampainya di Turpan kita langsung dijemput. Dan kalau teman-teman mau tanya komunikasinya gimana, nah, orang-orang Cina sini nih lebih sering pakai WeChat daripada WhatsApp. Malah mungkin nggak ada yang pakai WhatsApp. Emang WhatsApp bisa dipakai di Cina ya? Kayaknya nggak bisa deh. Jadi mereka pakai WeChat. Oke? Nah, karena kita masih di Xinjiang, nggak heran kalau di sini juga banyak tulisan Arab. Kayak di gedung ini, tidak jauh dari stasiun, akhirnya kita nyampe di Keres. Jadi Keres ini nih adalah warisan pertanian, dan di sini ada sumber air. Jadi di Keres ini mereka mewariskan bahwa di zaman dulu tuh mereka membuat yang namanya saluran irigasi secara konvensional, benar-benar secara konvensional. Dan nanti aku akan tunjukin saluran irigasinya. Itu benar-benar sangat kuno banget, tapi masih berfungsi hingga sekarang, seperti yang teman-teman bisa lihat barusan. Dan berikut adalah gambaran bagaimana orang-orang di sini membuat saluran irigasi pada zaman dahulu. Karena di tempat ini akhirnya menjadi sebuah museum, tempat di mana kita bisa mempelajari cara-cara zaman dahulu membuat saluran irigasi pada masanya. Dan berikut adalah beberapa alat-alat yang dipergunakan pada zaman itu. Ada digger, ada skala atau alat ukur, dan masih banyak lagi. Dan di museum ini ternyata juga ada ruang bawah tanah, ada semacam gorong-gorong gitu. Daripada berlama-lama kita penasaran, kita mending masuk aja. Di dalam kira-kira ada apa. Nah, di tempat ini ternyata juga ada saluran irigasi yang masih berfungsi juga. Dan bisa kita lihat langsung bahwa itu airnya benar-benar jernih. Dan walaupun ini akhirnya menjadi sebuah museum, tapi aku yakin bahwa saluran ini masih difungsikan. Karena bisa kita lihat di atas tadi banyak kebun-kebun anggur. Ya, walaupun saat kami datang bukanlah musim anggur, jadi memang tidak ada buah anggur yang banyak di situ, hanya ada ranting-ranting. Masuk lebih dalam lagi, dan di sini kita bisa lihat ada pasar, tempat di mana kita bisa membeli oleh-oleh.
Dan ternyata banyak giok di sini. Entah itu giok beneran apa enggak ya, aku kurang paham soalnya. Aku bukan ahli batu, jadi ya aku anggap itu sebagai giok asli. Gitu aja. Lanjut kita keluar, dan di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah bangunan dengan tembok berlubang-lubang gitu. Itu fungsinya untuk mengeringkan buah anggur supaya bisa diolah menjadi raisin, atau mungkin teman-teman kenal dengan kismis. Dan ini adalah kebun anggur yang aku maksud, tapi karena ini winter ya tidak ada anggur. Kita lanjutkan perjalanan ke Kumtak Desert, dan bisa kita lihat selama perjalanan ke Kumtak Desert, kanan kiri itu banyak bangunan yang sama dengan yang ada di Keres. Dan aku yakin itu fungsinya sama, dan ini banyak banget bangunan seperti ini. Selain itu pastinya juga banyak ladang anggur di tempat ini, seperti yang teman-teman bisa lihat. Dan akhirnya kita nyampe juga di Kumtak Desert, dan ini adalah pintu masuknya, gerbang masuknya. Yuk kita langsung masuk aja. Dan ini adalah halaman persis di depan loket masuk. Dan sebelum kita masuk ke area Kumtak Desertnya, kita lihat-lihat di sini dulu ada apa aja. Ada patung monumen onta, dan ini adalah tempat loket pembayarannya. Dan aku juga akan cantumin sebuah peta di desert ini, teman-teman bisa pause, pelajarin kalau perlu. Dan gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Dari loket masuk, buat teman-teman yang mau ke gurun tapi capek, nggak mau jalan, bisa naik kereta tadi. Tapi aku lebih suka jalan kaki karena di tengah jalan kita bisa menikmati banyak pemandangan, contohnya seperti danau dan masih banyak lagi. Juga kita bisa berhenti sewaktu-waktu untuk foto-foto. Kalau naik kereta, mana mungkin berhenti, pak turun, aku mau foto, nggak mungkin. Dan ini adalah beberapa pemandangan yang bisa kita nikmati sembari kita jalan menuju ke gurun. Dan aku masih bingung gimana itu ada sumber air sebanyak itu bisa ngumpulin satu danau, padahal posisinya di tengah gurun. Coba gimana tuh caranya? Tapi daripada pusing-pusing, mending kita lanjutin perjalanan aja. Oke, gas! Itu pada naik ya. Wow. Dan walaupun di tengah gurun, aku nggak merasa kepanasan cuy. Di sini suhunya sekitar 15 derajat. Jadi ya adem-adem aja, biasa gitu loh. Dan buat teman-teman yang pengen jalan kaki, hati-hati karena di sini juga banyak ranjau darat berupa tai onta. Hati-hati aja. Dan akhirnya kita nyampe di tempat di mana banyak spot foto di sini. Teman-teman bisa foto-foto di sini, dan sebetulnya ini tempat bagus untuk sesi foto prewedding atau foto sesi apapun lah yang konsepnya gurun-gurun gitu. Pasti menyenangkan di sini. Dan akhirnya aku penasaran, aku coba ke atas, mau lihat dari atas itu bisa lihat apa aja. Tapi ya karena mungkin udah umur juga ya, aku sampai tengah-tengah, udahlah daripada capek-capek, ya udah cukup tinggi, udah cukup segini. Ya udah, kita nikmatin aja. Dan ternyata kita bisa naik sampai atas dengan mobil buggy. Harganya berapa nanti aku cantumin di belakang video ya. Jujur aku penasaran loh, ini cara bikinnya gimana. Tanah, terus kayak ada serabut-serabutnya gitu, lumpur, air, mungkin gitu aja kali ya. Buat teman-teman yang udah merasa capek untuk bermain di gurun, di sini juga jual minuman dan makanan snack-snack gitu. Dan karena udah merasa puas, kita lanjutin perjalanan ke destinasi berikut. Dan ini adalah beberapa mobil buggy yang disediakan, teman-teman bisa sewa dan bisa tanya langsung harganya di situ. Atau mungkin yang malu-malu bertanya, aku cantumin berikut beberapa harga dan wahana yang disediakan di tempat ini. Nah, tujuan berikutnya kita akan pergi ke Flaming Mountain Scenic Area. Dan yang pastinya akan aku posting di postingan berikutnya. Dan sekarang saatnya undur diri. Saya Emmanuel Nuk, pamit. Bye.